Bab 632. Siapa yang bisa menghadangiku membunuh orang? Pedang Aether. Saat Sabta memegang pedang, ekspresi wanita berambut putih itu akhirnya berubah. Di bagian alam semesta chaos ini, dia benar-benar tidak bisa dibunuh. Namun, jika menambahkan pedang ini, itu akan sangat berbeda. Pedang Aether. Jika pedang penakluk jiwa khusus untuk tubuh jiwa, maka pedang Aether khusus untuk hukum surga. Saat ini, Sabta tiba-tiba menghilang. Jelek. Gumpalan cahaya pedang melintas di lapangan. Tidak jauh, wajah wanita berambut putih sedikit berubah, dan saat berikutnya, dia telah mundur ribuan mil jauhnya. Tidak berani menangkis pedang Sabta lagi. Sabta berjalan perlahan menuju wanita berambut putih. Dia berjalan perlahan, namun tubuhnya berangsur-angsur menjadi tidak nyata. Kecepatan ekstrim. Mileye menoleh untuk melihat di mana wanita berambut putih berada, di mana wanita berambut putih masih mundur. Dia masih tidak berani menangkis pedang Sabta. Pada saat ini, Sabta berhenti, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat binatang Dian tidak jauh. Pada saat ini, Eka Yuan bertarung sengit dengan binatang Dian. Sabta melirik wanita berambut putih, dan saat berikutnya, dia menebas ke sebelah kanan. Ribuan kaki jauhnya. Bang! Binatang Dian itu langsung dihantam oleh sinar pedang, dan terbang ribuan kaki. Dan begitu berhenti, seluruh tubuhnya retak terbuka, dan darah berceceran. Dian itu menatap Sabta dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Pertahanannya sangat menakutkan, tetapi di depan gadis kecil ini, pertahanan fisiknya seperti selembar kertas. Apalagi sekarang gadis kecil itu masih memegang pedang Aether. Sabta mengabaikan Dian dan menatap wanita berambut putih yang tak jauh dari sana, yang sedang menatapnya saat ini. Sabta juga tidak berbicara, dia tiba-tiba menghilang, dan seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Sangat ekstrim. Ketika pedang itu ditebas, mata wanita berambut putih langsung menyipit. Saat berikutnya, dia langsung mundur, dan cahaya pedang itu seperti belatung yang terus mengejarnya. Pada saat ini, wanita berambut putih membalik telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah tombak panjang hitam muncul di tangannya, yang dia tusuk ke depan dengan tajam. Bang! Ruang hampa di sekitarnya bergetar hebat, tombak panjang di tangan wanita berambut putih hancur seketika, dan kekuatan dahsyat itu membuatnya mundur hampir 1000 kaki dalam sekejap. Wanita berambut putih menatap Sabta, dia mengulurkan tangan dan mengguncangnya, dan dalam sekejap, penggaris hitam panjang muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba muncul di depan wanita berambut putih. Wanita berambut putih membantingnya dengan penggaris panjang. Pedang Sabta ditusuk. Bang! Dalam sekejap, kekuatan yang kuat meledak di depan mereka berdua. Wanita berambut putih mundur lagi dan lagi, dia mundur ribuan kaki, dan begitu dia berhenti, penggaris panjang di tangannya retak. Meskipun tidak sepenuhnya rusak, itu telah retak di seluruh tubuhnya dan dapat dikatakan bahwa itu telah sepenuhnya tidak berguna. Melihat adegan ini, wajah wanita berambut putih muram. Penggaris panjang ini bukanlah harta alam Taoisme biasa, melainkan harta alam Taoisme kuno. Namun, masih tidak bisa menghentikan pedang itu. Wanita berambut putih menatap Sabta. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba menghilang, kecepatannya terlalu cepat. Wanita berambut putih gemetar dan menghilang. Sabta berhenti, alisnya sedikit berkerut, dia melihat sekeliling, wanita berambut putih sudah tidak ada lagi. Pergi kemana? Mata Sabta perlahan tertutup, sekte rahasia surgawi. Setelah beberapa saat, suara Heni Nangong bergema di kepala Sabta, dia tidak pergi.
Sabta melihat ke atas dan melihat sekeliling, dan berkata dengan lembut, tidak mau keluar. Tidak ada tanggapan. Sabta tiba-tiba berbalik dan menusuk. Jelek. Tidak jauh, cabang kayu 5 elemen tiba-tiba dihancurkan oleh pedang ini. Sabta tidak berhenti, dia menusuk lagi, ribuan meter jauhnya, nyala api meledak dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi ketiadaan. Dalam sekejap, roh suci 5 elemen langsung dipenggal olehnya. Dan Kaisar pertama Yuan yang tersisa dan yang lainnya mundur dengan keras, mereka tidak ingin bertarung. Semua orang menatap Sabta yang memegang pedang Aether. Sabta berjalan perlahan menuju Kaisar pertama Yuan dan yang lainnya. Apakah kamu tahu keberadaannya? Kaisar Yuan pertama berkata dengan nada berat, Yang mulia, dia telah menjadi satu dengan alam semesta ini. Jika kamu membunuhnya, itu akan sangat mempengaruhi dunia ini. Sabta berbisik, hal ini tidak perlu dikhawatirkan olehmu. Kerajaan dewa yang akan mengurus semuanya. Kaisar pertama Yuan melirik Sabta, tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, langit berbintang di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan segera, tirai cahaya aneh muncul di sekitar, dan tirai cahaya ini mengunci semua orang di lapangan seperti sangkar. Sabta mengangkat tangannya dan menusuk. Jelek. Gumpalan cahaya pedang menebas di atas tirai cahaya. Bang! Tirai cahaya bergetar hebat dan langsung retak, tetapi setelah beberapa saat, tirai tipis kembali normal. Teknik formasi. Mileye melihat sekeliling, dan di atas tirai tipis, ada abjad kuno aneh yang berkedip-kedip. Pada saat ini, Leo Xiang tiba-tiba berkata, tidak, umur kita terus berkurang. Umur berkurang. Semua orang di lapangan terkejut. Pada saat ini, Kaisar pertama Yuan dan yang lainnya tiba-tiba menghilang. Dalam teknik formasi, rentang hidup setiap orang berlalu dengan kecepatan yang sangat cepat. Sabta maju selangkah, dan dia menebas dengan pedangnya. Jelek. Tirai tipis di depannya langsung terbelah, tetapi saat berikutnya, tirai tipis itu langsung sembuh. Melihat adegan ini, Sabta sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia tiba-tiba menatap Mileye, aturan Tao ruang hampa. Mileye tertegun, lalu mengaktifkan aturan Tao ruang hampa. Sabta berkata, ubah ruang hampa tempat ini. Mileye mengangguk, lalu mulai memanfaatkan aturan Tao ruang hampa untuk mengubah ruang hampa di sekitar, tetapi segera, kekuatan misterius muncul di sekitar, gaya ini mulai mengkonsolidasikan ruang hampa di sekitar. Namun, Mileye yang memiliki aturan Tao ruang hampa dengan mudah menata ruang hampa di lapangan, dan ketika ruang hampa berubah, tirai cahaya di sekitarnya mulai terurai lapis demi lapis, dan setelah beberapa saat, tirai cahaya di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Melihat adegan ini, Leo Xiang dan yang lainnya semua memandang Mileye. Harus mengatakan bahwa Mileye sedikit mengejutkan mereka. Pada saat ini, wanita berambut putih tiba-tiba muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Wanita berambut putih menatap Mileye, aturan Tao dari 5 dimensi. Hanya aturan Tao 5 dimensi yang bisa menghancurkan aturan Tao ruang hampanya dengan mudah. Mileye mengangguk, ini memang aturan Tao 5 dimensi. Wanita berambut putih menatap Mileye, kamu benar-benar menyebalkan. Seharusnya aku maju waktu itu untuk menyelesaikanmu secara langsung. Mileye berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku tidak memiliki niat buruk terhadap kamu. Sungguh, kali ini, aku datang hanya untuk menyelesaikan apa yang aku janjikan kepada Sabta. Namun, aku tidak berharap bahwa kamu benar-benar sudah mulai mempermainkanku sejak lama. Aku tidak mengerti, apakah godaan menara ini benar-benar sebesar itu. Bahkan keberadaanmu pun tertarik. Wanita berambut putih berkata dengan suara rendah,
tidak terlalu menggoda. Kalau begitu berikan padaku. Telapak tangan Mileye terbentang, menara penjara alam muncul di tangannya. Mileye menatap wanita berambut putih, lihat. Aku tidak akan memberikannya padamu bahkan jika aku membuangnya. Mengatakan itu, dia menjatuhkan menara penjara alam. Setiap orang. Wanita berambut putih menatap Mileye dengan wajah muram dan menakutkan. Dan pada saat itu, menara penjara alam itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menghantam Mileye. Bang! Mileye langsung terpesona. Menara penjara alam masih menolak untuk menyerah, dan terus menabrak Mileye lagi. Di kejauhan, Mileye berkata dengan cepat, "Saudaraku, bercanda. Jangan lakukan ini." Bang bang bang. Di ujung langit di kejauhan, ledakan terdengar terus-menerus. Sabta memandang wanita berambut putih, sudah saatnya berakhir. Suara itu terdengar, dan pedang Aether di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, tubuh wanita berambut putih gemetar ketakutan. Pedang Aether. Pedang ini digunakan untuk membunuh langit saat itu. Sabta hendak menggunakan pedangnya, dan pada saat ini, di ujung langit berbintang di kejauhan, napas yang kuat tiba-tiba muncul. Melihat adegan ini, mulut wanita berambut putih terangkat sedikit, "Kamu sepertinya tidak bisa membunuhku." Sabta melihat ke ujung langit berbintang di kejauhan. Di ujung langit berbintang yang luas, sesosok bergegas menuju sisi ini. Auranya begitu kuat sehingga ekspresi semua orang di belakang Sabta menjadi serius. Sabta menatap sosok itu dan berkata dengan lembut, "Sepertinya kamu sudah siap." Wanita berambut putih tertawa, "Bagaimana menurutmu?" Sabta menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Apakah menurutmu ini bisa menghentikanku?" Naif. Siapa yang bisa menghentikan orang yang ingin aku bunuh? Ya. Pada saat ini, aura kuat itu muncul di depan Sabta. Seorang pria paruh baya muncul, dengan pedang di pinggangnya. Scott Nan. Ketua Sekte Pedang di masa puncak Sekte Pedang. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.